Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu di Shakira Beta Farm, dan kebetulan channelnya juga Shakira Beta ya teman-teman. Ini saya baru ganti air, dan ini juga udah menyiapkan air baru karena memang kalau untuk takaran sih saya satu ember kayak gini ya. Jadi satu ember diisi karena tidak punya tempat yang lebih besar lagi, jadi dicicil melalui ember ini. Nah, kalau untuk campurannya saya kasih obat blue kira-kira 4 tetes teman-teman. Kemudian garam kasar saya beli biasanya di pasar itu 1 kilo 3.000 rupiah. Memang untuk harga itu tergantung wilayah teman-teman ya. Kalau di saya 3.000 1 kilo. Kemudian dicampur lagi daun ketapang kira-kira 4 lembaran seperti ini. Nah, ini sebagian udah ada yang diisi dengan air baru, kemudian ini belum nih. Itu juga udah diisi yang di toples, kemudian yang di botol aqua ini belum. Itu untuk satu ember kira-kira sebanyak ini teman-teman ya. Ini ada yang belum dipindah nih. Nah, di sini juga ada proses grooming. Saya simpan di ember. Jadi untuk proses grooming ini juga cukup efektif buat pertumbuhan. Karena kalau misalkan kita simpan terus di toples itu akan agak lambat teman-teman ya. Kalau misalkan di grooming di ember seperti ini akan cepat. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Itu pertumbuhannya akan seperti apa? Secepat apa? Kalau untuk proses grooming, saya biasanya pas umur 2 bulan di lubukan itu, dari pembesarannya, lubukan yang pembesaran, saya cek kira-kira yang akan potensi untuk warna bagus itu di yang mana. Kemudian saya langsung simpen ke tempat grooming ini, itu di umur 2 bulan. Biasanya sampai umur 3 bulanan. Proses grooming ini saya lakukan untuk pertumbuhan dari lubukan pembesaran disimpan di sini, dan untuk indukan. Jadi kalau misalkan untuk female yang akan kita breed, saya suka simpan di sini. Itu lumayan cepat teman-teman untuk full telurnya. Nah, yang ini udah diganti air, cuman belum saya pindahkan. Styrofoam ini untuk breed teman-teman ya, untuk tempat breed perkawinan. Ini baru saya angkat kemarin, udah kotor emang, belum saya bersihin. Kalau saya sih untuk di Shakira Beta ini, di farm ini, saya lebih fokus ke daging hitam ya teman-teman. Ini juga ada Black Samurai. Ada yang Cooper juga, terus Black Mamba. Nah, ini juga lumayan nih. Ekornya juga
cukup untuk teman-teman ya. Ini umur 4 bulan. Yang bisa menghasilkan warna kayak gini ini cuma satu dari satu lubukan teman-teman. Kita cek ya, kita lihat satu-satu beberapa koleksi dari Shakira Beta. Ada Avatar Kordon, kemudian Black Samurai, untuk pakan biasanya saya pakai, kalau untuk pakan hidup ya, pakai kutir, kemudian cacing sutra. Kadang-kadang pakai ini juga pelet, bukan pelet, cacing darah yang sudah dibekukan. Itu bisa disimpan di kulkas untuk cadangan teman-teman ya. Kemudian untuk peletnya biasanya saya pakai pelet NRD seperti ini. Ini ukuran 500-800 untuk size dari ikan cupang ukuran dewasa. Kalau untuk burayak umur 1 bulan itu saya pakai pelet NRD yang ukurannya lebih kecil, sekitar 200-300. Kemudian kalau misalkan umur 2 bulanan saya pakai yang 300-500. Kalau pakai pelet ini kita ngambil yang simpelnya, karena terkadang kan kalau untuk pakan hidup biasanya agak susah juga teman-teman ya. Kadang-kadang kalau misalkan saya beli itu udah pada habis atau misalkan stoknya lagi kosong, jadi saya biasanya nyetok pelet seperti ini. Nah, selain pakai pelet NRD kayak gini juga saya pakai spirulina, pelet spirulina. Untuk cacing sutra itu saya kasih pakan ke burayak mulai dari umur 2 minggu teman-teman ya. Selain cacing sutra saya juga suka selain kutir saya juga suka dimik cacing sutra yang dicacah dilembutkan, kemudian dicampur dengan spirulina seperti ini. Nanti saya bikin videonya. Oh ya, terkadang saya juga untuk takaran air, untuk pergantian air baru, selain tadi yang sudah saya sebutkan ya di awal-awal video, saya kasih ini juga dicampur dengan M4. Nah, seperti ini teman-teman ya. M4 ini cukup bagus menurut saya gitu, menurut pengalaman pribadi saya. Selain untuk media air di ikan dewasa, saya juga suka dicampur ke media air untuk ngebreed. Untuk ngebreed pasti saya suka campur dengan IM4 nih.
Kemudian untuk media air untuk nge-breed, campur ini juga teman-teman, ekstrak kayu secang, karena di sini ada penjelasannya manfaat ekstrak kayu secang ini untuk meningkatkan stamina ikan, kemudian meningkatkan agresivitas ikan terhadap lawan. Nah, untuk lawan jenis ya. Kemudian menyembuhkan ekor cupang yang rusak, memberikan sifat hangat pada ikan, bisa sebagai indikator sifat air. Nah, di sini ada untuk meningkatkan stamina ikan. Jadi untuk indukan yang akan kita kawinkan itu kan perlu stamina, harus benar-benar sedang fit kondisinya. Jadi pakai kayu secang ini, ekstrak kayu secang ini bagus juga teman-teman untuk meningkatkan vitalitas ataupun stamina dari ikan itu sendiri. Kemudian untuk meningkatkan agresivitas ikan terhadap lawan. Jadi mungkin nafsunya gitu ya, nafsu untuk kawinnya itu akan meningkat. Di sini sekilas dulu teman-teman ya, gambaran dulu dari apa yang biasanya saya lakukan dalam memelihara ikan cupang, dari mulai perkawinan, kemudian anakan, pembesaran, dan untuk perawatan setelah remaja ataupun dewasa. Nanti saya akan buatkan video satu-satu, misalkan khusus untuk cara ngebreed itu gimana, dan untuk pembesaran seperti apa, kasih pakan cacing sutra yang tadi saya sudah sebutkan, itu caranya bagaimana agar si burayak tidak keselak gitu istilahnya. Karena kalau untuk cacing sutra, kalau misalkan kita asal-asalan kasih ke ikan cupang, apalagi yang masih kecil gitu kan, itu nanti bisa menyebabkan sisik nanas. Itu kan lumayan cukup ditakuti oleh para peternak ikan cupang juga teman-teman ya. Dan saya juga suka kasih cacing sutra ini dari mulai umur 2 minggu. Lumayan cepat dalam pertumbuhan si burayak itu sendiri. Yang penting kita kasihnya itu harus dengan teknik yang tepat gitu, agar tidak menyebabkan sakit di ikan cupang itu sendiri. Oke, mungkin seperti itu sekilas dari perkenalan Shakira Betta. Mohon dukungannya teman-teman, mohon supportnya untuk mensubscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like and share, dan nyalakan tombol loncengnya agar ada pemberitahuan video terbaru dari Shakira Betta ini. Dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dalam dunia percupangan. Dan saya juga yakin pasti di antara teman-teman ada yang lebih berpengalaman dari saya, lebih senior. Dan pastinya juga setiap breeder, setiap peternak ikan cupang itu mempunyai cara masing-masing. Apabila ada yang cara lebih baik dari apa yang saya sampaikan, itu teman-teman juga bisa share ya di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya teman-teman, sama-sama belajar, dan kita saling sharing aja metode mana yang lebih bagus, itu bisa kita gunakan ya. Oke, demikian video kali ini. Nanti tunggu aja konten-konten selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi dunia percupangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.